Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai taulanku. Tak mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu rindukan desaku yang permai. Desaku yang ku cinta, pujaan hatiku, tempat ayah dan bunda dan handai taulanku. Mudah ku lupakan, tak mudah bercerai, selalu ku rindukan desaku yang permai, selalu ku rindukan desaku yang permai. Desaku yang ku cinta. Dalam rangka mengoptimalkan pemerintahan desa dan kelurahan, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tangerang kembali akan menggelar lomba desa dan kelurahan pada tahun 2016 ini.
Kegiatan tersebut diawali oleh penilai tim teknis kecamatan untuk menilai desa dan kelurahan yang bakal dicalonkan untuk mengikuti lomba desa dan kelurahan tingkat kabupaten. Kepala Bidang Pemerintahan Desa Imam Hidayat mengatakan, kegiatan lomba desa dan kelurahan akan diikuti oleh semua desa dan kelurahan di Kabupaten Tangerang, yang nantinya bagi desa atau kelurahan yang terpilih menjadi pemenang akan mewakili Kabupaten Tangerang untuk mengikuti lomba di tingkat Provinsi Banten. Dalam lomba desa kali ini, Serdang Kulon kini mengikuti lomba desa tingkat provinsi. Ada 8 indikator yang harus disiapkan oleh Desa Serdang Kulon. Di antaranya adalah bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang perekonomian, partisipasi masyarakat, kelembagaan, keamanan dan ketertiban, pemerintah desa dan PKK. Masing-masing indikator ini tentunya memiliki ketentuan-ketentuan khusus yang harus dipenuhi dalam pemberian skor. Sebab selain dalam bentuk angka yang harus dipersiapkan adalah data pendukung dari masing-masing item dalam indikator. Selain itu, bidang teknologi dan informasi serta melestarikan adat dan cagar budaya yang ada di desa masing-masing akan menjadi tambahan penilaian. Demikian juga dengan bidang kewilayahan menyangkut aspek identitas, siaga bencana, hingga aspek investasi. Sementara di bidang kemasyarakatan harus terdapat fasilitas masyarakat, dan pada bidang ini akan dilihat pembentukan lembaga desa, pemberdayaan keluarga, hingga aspek pendidikan dan aspek lainnya. Camat Panongan Prima Saraswaswa mengatakan, dipilihnya Desa Serdang Kulon menjadi perwakilan Kecamatan Panongan dalam lomba desa kali ini karena pembangunan Desa Serdang Kulon terus mengalami kemajuan. Pembangunan infrastruktur hingga peningkatan pelayanan kepada masyarakat terus mengalami peningkatan di desa ini. Beliau berharap dalam lomba desa tingkat provinsi kali ini bisa menjadikan motivasi bagi desa-desa lainnya di Kecamatan Panongan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Beberapa desa yang saya kunjungi, yang setelah saya evaluasi, mungkin teman Pak Mana sudah tahu juga, ya mungkin baru desa ini Serdang Kulon yang paling layak barangkali ya untuk diangkat ke tingkat kabupaten dan juga provinsi. Betul, ya. Desa-desa lain dari beberapa kecamatan saya sudah turun, sebelum dengan tim pun saya sudah turun dulu. Sekitar 15 kecamatan saya ke lapangan itu, berapa desa saya ambil sampel, satu kecamatan satu atau dua desa. Kita juga minta masukan dari camat dulu kan, jadi nggak tahu begitu datang ke desa Pak, tapi datang dulu ke camat, minta masukan kira-kira desa mana nih Pak Camat yang mau diangkat nih. Ya desa ini coba, kalau mau di ini desa ini, akhirnya saya kunjungi. Dari semua desa yang sudah saya kunjungi ya barangkali untuk sementara ini saya baru desa Serdang Kulon yang paling layak. Untuk mudah-mudahan dapat dukungan semua masyarakat ini masalahnya gitu ya. Karena nanti kalau sudah ditetapkan sebagai juara nanti akan mendapat kunjungan terus masalahnya. Ya capek ya capek, tapi nggak apa-apa. Tapi itu prestasi. Nah, sebagai desa percontohan bisa dilihat desa lain dari luar daerah maupun dari Jawa maupun luar Jawa. Tapi kalau menurut Bapak untuk kelompok tani sadulur yang ada di Desa Serdang Kulon ini seperti apa Pak melihatnya setelah? Sepintas dengan kegiatan dari kelompok tani kelompok tani sadulur ya. Iya. Sadulur ini sudah kelihatan bahwa kelompok tani sadulur ini ternyata cukup bagus dalam hal melaksanakan kegiatannya para petani ya, petani baik tanam sayuran ada nggak? Ada Pak. Sayuran, buah, padi, peternakan. Rupanya didukung oleh tenaga penyuluh. Ya. Mas, ini tenaga penyuluh pertanian lapang ini. Dia selalu mendampingi barangkali ya para ketua kelompok untuk bercocok tanam sini baik tanaman buah, tanaman sayuran, tanaman hias dan lain-lain. Dan ini bibit-bibit yang disiapkan oleh kelompok tani ini juga disebarluaskan.
bisa dijual ke masyarakat di sekitar sini, termasuk perusahaan ya, Iya. termasuk perusahaan atau perumahan pengembang. Jadi mereka mendapatkan tanaman ini mudah di sini karena boleh dikatakan agak lengkap ini tanaman Kami taman mohon buah maaf ini. Pak, edukasi juga membuat Gitu. organik Pak. Nah, Ya, di organik. sini juga sudah menyiapkan atau membuat pupuk organik ya. Kalau kita beli kan mungkin ada harganya lumayan, tapi dengan membuat sendiri, Mesinnya ada Pak. mesinnya ada. Nah, ini kan mengurangi kos biaya ya yang harus dikeluarkan. Bakunya ada. Ada banyak. Kayak kotoran kambing. Jadi inilah Pak, ini salah satu kelebihan di kelompok tani sadulur ya, Bahan bakunya nih. yang sudah Iya. istilahnya memperlihatkan produk-produk unggulannya di sini. Salah. Ya kira-kira seperti itulah. Nah Pak, kalau Desa Serdang Kulon sendiri berbagai perlombaan Ya. tingkat desa Pak ya, Ya. sampai hingga tingkat provinsi, Sampai tingkat nasional. nasional, Tapi dan untuk lomba semuanya desanya belum. mendapatkan juara 1, 2 gitu kan. Yang Nah. lebih banyak juara 1 di tahun 2014 dan Iya, 2015 Pak. 15 kemarin. Untuk perlombaan ini sendiri, harapan Bapak seperti apa Pak untuk Desa Serdang Kulon? Untuk lomba desa yang 2016, memang saya berharap nanti dengan teman-teman bisa sepakat seia sekata, kerjasama bahu-membahu nanti akan menggarap ya desa Serdang Kulon ini bisa lebih bagus lagi yang jelas mah. Alhamdulillah. Segala kekurangan yang ada di desa ya dari beberapa bidang yang tadi saya sampaikan ya, ada bidang pemerintahan, bidang kewilayahan dan termasuk bidang kemasyarakatan. Ini pasti ada kekurangannya. Bumdes Ya. ya. Nah, Bumdes termasuk ini juga belum dibentuk. Nah, ini nanti saya udah pesen Pak Kades dengan BPD ya. Siap. Dengan tokoh nanti bentuk Bumdes. Siap. Ini karena Bumdes ini sebagai wadah usaha-usaha kecil yang ada di sini. Iya, betul. Itu. Jadi nanti masyarakat tidak akan kesulitan punya produksi, jualnya kemana, nanti Bumdes lah yang memasarkan. Nah, jadi produksi jalan terus. Bumdes yang menjual kan gitu Pak. Jadi enak kan? Gitu. Kalau Bumdes itu salah satu syarat untuk mengikuti lomba ini apa? Itu walaupun bukan termasuk salah satu syarat, tetapi itu ada nilai plusnya. Ada nilai plus kalau salah satu desa yang diunggulkan itu punya Bumdes, itu akan punya nilai lebih tinggi lagi, lebih bagus lagi gitu. Jadi nggak harus ada Bumdes juga enggak. Tetapi kalau ada Bumdes berarti itu lebih bagus lagi gitu. Ada nambah nilai. Kira-kira seperti itu Mas. Dalam peningkatan sumber daya manusia di Desa Serdang Kulon merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudkan kompetensi yang tinggi agar mampu menunjukkan karya dan kreativitas masyarakat Desa Serdang Kulon yang tidak dimiliki oleh desa lain. Kepala Desa Serdang Kulon terus mengimbau dan mengharapkan sumber daya manusia di Desa Serdang Kulon terus ditingkatkan. Pasalnya, persaingan ke depan tidak lagi hanya sebatas persaingan dengan daerah sendiri, melainkan dengan daerah luar di Pulau Jawa. Serdang Kulon harus mampu meraih hasil positif agar dapat memacu daerah lain yang ada di Kecamatan Panongan, khususnya Kabupaten Tangerang. Desa Serdang Kulon terpilih sebagai pemenang dalam Ekspos Lomba Desa Kabupaten Tangerang. Desaku yang ku cinta, hujan hatiku. Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, maka pelaksanaan pemerintahan desa haruslah selaras dengan prinsip otonomi daerah, di mana pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan, dan kemasyarakatan harus seimbang dengan laju pemerintahan sesuai dengan juklak dan juknis dari pemerintah daerah Kabupaten Tangerang. Mudah ku lupakan, tak mudah bercerai. Selalu ku rindu. Kelompok Tani Sadulur adalah salah satu kelompok tani yang ada di Desa Serdang Kulon. Sebuah kelompok tani yang dibangun atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan sumber daya, kesamaan komoditas, dan keadilan
ekonomi dan efisiensi usaha. Kelompok tani sadulur mempunyai peran penting dan strategis dalam pertumbuhan ekonomi desa. Kelompok tani sadulur mempunyai peran penting dan strategis dalam pertumbuhan ekonomi desa. Insinyur Haji Bambang Purnama dari Balai Penyuluhan Pertanian Kabupaten Tangerang menyampaikan beberapa poin penting, yaitu penguatan kelompok tani yang kuat dan mandiri, serta peningkatan kemampuan kelompok tani sesuai klasifikasinya. Agar dapat melaksanakan fungsinya sebagai kelompok tani, salah satu fungsi pembinaan kelompok tani di Desa Serdang Kulon yaitu bagaimana meningkatkan kualitas hasil petani untuk menjadi petani yang kuat dan mandiri dalam bentuk kelompok tani. Budaya gotong royong masih sangat kuat di Desa Serdang Kulon. Warganya begitu amat kompak dalam kerja bakti ataupun dalam segi hal apapun. Jadi wajar jika Serdang Kulon bisa menjadi desa percontohan bagi daerah lain di Indonesia. Desaku yang puji. Ini terbukti dengan kedatangan anggota DPRD Makmat Barat, Provinsi Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Mereka menjadikan Serdang Kulon sebagai bahan rujukan studi banding. Bagaimana cara menjalankan roda pemerintahan desa, cara memberdayakan masyarakat, realisasi dana desa, serta tugas RT dan RW di Desa Serdang Kulon dalam menerapkan roda pemerintahannya. Dalam himbauannya, selaku Kepala Desa Serdang Kulon Adat Sukoharjono